Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja bahas kejadian 37 dari ayat 1 sampai 11, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 12 sampai 36 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Yusuf dijual ke tanah Mesir. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya katanya, "Anak itu tidak ada lagi, manakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Oke guys, jadi di ayat 12, saudara-saudara Yusuf ini pergi memberi makan kawanan domba milik ayah mereka di padang rumput dekat Sikem, yaitu daratan Muknah yang telah menjadi milik Yakub sebagian dengan pembelian dan sebagian dengan penaklukan. Sikem berada pada jarak yang cukup jauh dari lembah Hebron, tempat tinggal Yakub saat ini. Lalu di ayat 13, Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan di Sikem? Aku akan mengirimmu kepada mereka." Israel mengirim Yusuf untuk melihat saudaranya dengan maksud, satu, mungkin Israel mengkhawatirkan keselamatan putra-putranya saat berada di sekitar Sikem.
Yang kedua, atau mungkin dia berharap dapat melakukan rekonsiliasi antara anak-anaknya dengan Yusuf. Nah, Yusuf bersedia untuk mengunjungi saudara-saudaranya itu. Lalu di ayat 14, Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergilah, aku berdoa untukmu, lihat baik-baik saudara-saudaramu, lalu kembalilah kemari lagi." Jarak antara lembah Hebron dan Sikem sekitar 6 mili atau 9.654 km guys. Lalu dari 15-16 Yusuf udah sampai Sikem, tapi dia bolak-balik tapi masih belum ketemu saudara-saudaranya. Akhirnya dia ketemu seseorang. Orang itu melihat Yusuf bolak-balik. Akhirnya nanya, "Yusuf nyari apa?" Yusuf menjawab, "Saya cari saudara-saudara saya." Di 17 orang itu tahu siapa saudara Yusuf dan kasih tahu mereka udah pergi ke Dotan, 12 mili sebelah utara Samaria. Di sana ada jalan kafilah besar dari Gunung Gilead ke Mesir. Yusuf memutuskan nyusulin saudaranya dan akhirnya menemukan mereka di Dotan. Jadi guys, di Tel Dotan ada dataran lonjong kecil berisi padang rumput terbaik di negeri ini. Putra-putra Yakub memilih dengan baik tempat ini untuk memberi makan ternaknya. Lalu di ayat 18, waktu saudara-saudaranya lihat Yusuf dari jauh, mereka bersengkokol untuk membunuh dia. Di ayat 19, mereka berkata satu sama lain, "Lihatlah, pemimpi ini datang." Ada ekspresi dendam, penghinaan, dan kebencian dalam kata-kata mereka. Di ayat 20, karena itu, yuk kita bunuh dan buang dia ke dalam lubang. Lalu kita katakan kepada ayah, binatang buas telah melahapnya. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Apakah seperti mimpinya itu? Di ayat 21-22, Ruben yang adalah putra tertua mungkin merasa bertanggung jawab atas keselamatan Yusuf. Dia mendengarnya dan ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Ia berkata nih, "Jangan bunuh dia, jangan kita hancurkan hidupnya, jangan menumpahkan darah atasnya. Tapi mari kita lemparkan dia ke lubang ini." Jadi Ruben ingin menyelamatkan Yusuf. Lalu di ayat 23, pas Yusuf udah sampai ke saudaranya itu, mereka menanggalkan jubah Yusuf, jubah indah yang beraneka warna itu. Lalu di ayat 24-25, mereka membawanya dan melemparkannya ke dalam lubang atau sumur yang kosong. Sumur kosong waktu itu kadang-kadang digunakan sebagai penjara sementara. Nah, lalu mereka meninggalkannya untuk binasa dengan kematian yang menyakitkan melalui kelaparan, kedinginan, dan kepanasan guys. Nah, kemungkinan Yusuf berteriak minta tolong pada saudaranya itu, namun mereka tidak menghiraukannya. Dengan tenang tanpa perasaan begitu brutal, mereka duduk makan roti guys. Pas lagi makan itu, mereka melihat ada orang Ismail, orang Arab keturunan Ismail. Lalu di ayat 26-27, Yehuda berkata kepada saudaranya, "Apa untungnya kita membunuh dan menyembunyikan darah saudara kita? Ayo kita jual pada orang Ismail." Lalu di ayat 28, saudaranya menyepakati usulan Ismail itu lalu menjual dengan harga 20 keping perak. Nah, di ayat 29-30, Ruben entah dari mana kembali ke sumur. Dilihatnya Yusuf udah gak ada. Dia langsung mengoyakkan pakaiannya, yaitu tanda kesedihan dan kengerian campur aduk karena sumurnya kosong. Lalu dia nanya ke saudara yang lain, anak itu udah gak ada. Di 31-32, saudara Yusuf termasuk Ruben mengambil jubah Yusuf dan mencelupkannya ke dalam darah kambing jantan, lalu mengirim jubah itu pada ayahnya, dan dengan jahat mereka merekayasa peristiwa bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Lalu di ayat 33, Israel langsung mengenali jubah Yusuf dan berkata, "Seekor binatang buas telah melahapnya." Lalu di ayat 34, Yakub mengoyak pakaiannya dan mengenakan kain kabung di pinggangnya. Di ayat 35, semua putranya ini menghibur Israel, demikian juga putrinya. Tapi apa daya, dia tetap berkabung. Dan lalu di ayat 36, saat itu guys, para pedagang Arab itu disebut Ismail dan Midian. Jadi orang Midian atau orang Ismail menjual Yusuf ke Mesir kepada Potifar, seorang perwira Mesir. Jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Jadi hari ini kita belajar dampak tidak baik dari favorit. Akibat Israel menjadikan Yusuf anak favorit, tambahan lagi Yusuf cerita mimpinya yang berisi dia akan memimpin abang-abangnya. Lalu dia dikasih jubah maha indah yang ditafsirkan memegang ahli waris oleh saudaranya itu, jadilah dia dibenci. Namun melalui Ruben dan Yehuda, Tuhan menjaga Yusuf untuk tidak dibunuh. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang pertama, jangan susah iri sama anak yang mungkin jadi favorit mama atau papa guys, karena bukan hak kita untuk mengatur, jadi nikmati aja hidup ya. Lalu yang kedua, doakan orang tua dalam mengasuh anak. Yang ketiga, kita support deh saudara yang jadi favorit mama atau papa, jadi gak ada lagi ruang untuk kebencian di hati kita. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, bagaimana kamu melihat parenting Yakub? Lalu yang kedua, apakah kebencian dan iri hati saudara Yusuf ini hanya karena favorit atau ada unsur lain?
Lalu yang ketiga, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja strategi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk dapat melihat peristiwa kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys. Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.